Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Masih bersama dengan saya di tantangan storytelling 30 hari. Semuanya masih aman ya, belum ada pembolosan, belum ada alpha, masih berjalan sesuai dengan rencana. Oke, di video ini saya akan menceritakan sebuah cerita pendek dari penulis yang tentu kalian sudah tahu, tentu kalian sudah mengenalnya, yaitu adalah A.A. Nafis. Tetapi bukan cerita Robonya Surau Kami ya. Cerita ini adalah cerita yang lain, yaitu adalah Dokter dan Mau. Seperti apa ceritanya, simak sampai akhir dan selamat mendengarkan. Jadi, dikisahkan ada seorang dokter yang selalu setia merawat dan memeriksa pasiennya. Dokter ini selalu mendedikasikan hidupnya untuk pasiennya. Tak kenal lelah, tak kenal waktu. Intinya dia benar-benar menyerahkan segala kehidupannya itu untuk seorang pasien. Nah, setiap kali dokter ini memeriksa pasien, dokter ini selalu melihat wajah-wajah dari keluarga pasien. Wajah-wajah yang muram, wajah-wajah yang sedih, mata yang sembab, dan yang pasti adalah akan selalu ada irama-irama syahadat yang berulang-ulang. Dan ketika dokter ini melepaskan stetoskopnya, kemudian menggeleng-gelengkan kepala seperti di sinetron Indosiar, maaf saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi bla 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 bla, maka pecahlah tangisan keluarga pasien tersebut dan ruangan penuh dengan ratapan-ratapan. Tetapi sekarang keadaannya berbalik. Sang dokter terbaring di ranjang kamarnya. Ia dikelilingi oleh banyak sekali orang-orang, banyak sekali saudara-saudara dan keluarganya. Menangisi dirinya, bersedih, dan ya seperti itulah. Dokter ini malah merasa heran dengan orang-orang di sekelilingnya karena loh, kenapa mereka semua bersedih? Kenapa mereka semua menangis? Kan aku hanya sekedar capek. Aku hanya lelah. Kenapa mereka semua menangisi aku seakan-akan aku mau mati? Kata si dokter. Dia terbangun dari ranjang kamarnya dengan keadaan yang benar-benar lelah. Dia belum pernah merasakan lelah seperti itu. Bahkan untuk menggerakkan badannya saja dan membuka matanya, itu tak bisa, Pak. Dia tak bisa. Dia hanya sekedar kepo ya. Sebenarnya di tengah-tengah itu ya kepo ingin melihat sebenarnya siapa saja yang menangisiku, siapa saja yang paling sedih ketika aku mungkin tidak ada seperti itu. Tetapi karena matanya tidak bisa dibuka, jadi ya sebuah usaha yang sia-sia sebenarnya. Oke, ia kembali teringat bahwa sebelumnya di hari kemarin ia baru saja mengoperasi 5 pasien sekaligus, tentu bergiliran ya, tidak satu ruangan langsung 5 pasien, tidak, bergiliran 5 orang pasien, dan dia sendirian, tidak ada asisten yang membantunya karena semuanya sedang cuti, asisten sialan. Nah, setelah melakukan operasi itu, sang dokter pun tak tahu apa yang terjadi setelahnya, dan ia pun sadar-sadar terbangun di kamarnya. Ya mungkin memang kelelahan kali ya, dia pun hanya merasakan kelelahan. Ia meyakinkan dirinya bahwa aku hanya lelah kok, aku tidak merasakan hal-hal yang lain, tidak ada tanda kematian pada diriku. Toh jika aku mati, dunia pasti akan sedih, orang-orang pasti akan merasa kehilangan dokter seperti itu. Optimis sekali ya bapak ini. Kemudian tiba-tiba ada orang-orang, kemudian maaf, tiba-tiba ada orang yang mengelus kepalanya, mengelus kepala dokter itu. Ya awalnya ia pikir itu adalah istrinya, tapi ia sadar bahwa istrinya sudah meninggal, jadi ya bukan istrinya dong. Orang itu mengelus-elus kepala sang dokter dengan mengucapkan kalimat-kalimat tauhid. Mendengar hal itu, mendengar kalimat itu, sang dokter ini malah marah, Pak. Loh, kok kalimat itu yang diucapkan? Aku ini bukan mau mati, belum ada tanda-tanda kematian di diriku. Detak jantungku masih normal. Kenapa malah orang ini menuntunku untuk membaca kalimat seperti itu? Kata si dokter. Lama-kelamaan si dokter ini merasa jengkel, merasa sakit hati lah. Kemudian ia membentak, ia menghardik,
tapi tidak terdengar ya karena ia kan bisu pada waktu itu. Yang membentak seperti ini, persetan, ternyata kau yang tak menghap, ternyata persetan, ternyata kau yang tak khawatir jika aku mati, kata sang dokter. Setelah mengucapkan kalimat kotor, dokter ini tertegun kaget karena kenapa aku mengucapkan kalimat seperti itu. Karena semasa hidupnya dokter ini tuh tak pernah mengucapkan kalimat-kalimat jorok, tak pernah mengucapkan kalimat kata-kata kotor. Karena menurutnya ia adalah seorang dokter, seseorang yang golongan elit, orang yang hormat, orang yang terhormat, sebuah pekerjaan yang mulia, tak sepantasnya ia mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Tetapi mau gimana lagi ya, karena ia merasa jengkel, akhirnya ia kelepasan seperti itu. Ia pun kembali meyakinkan dirinya bahwa aku ini hanya lelah, aku ini hanya letih, aku ini capek. Seharian mengoperasi 5 orang, bukan sekaligus tapi bergiliran. Kenapa mereka semua seperti berharap aku mau mati seperti itu? Di tengah situasi yang di tengah situasi yang seperti itu, ada sebuah momen ganjil di mana ada seorang yang tiba-tiba masuk kamarnya, seseorang yang asing. Orang itu setelah masuk kamar, ia pun membuka tasnya dan melihat sebuah kertas panjang. Kertas panjang, dan setelah ia melihat, dia hanya mengangguk-angguk dan ia masukkan kembali ke tasnya. Dokter melihat situasi itu rasa ganjil karena orang ini siapa? Apakah ia penagih hutang atau petani rebang atau siapa? Kemudian orang ini bertanya, bagaimana kabar dok? Dokter ini pun menjawab, tentu baik, selamanya. Dan setelah mendengar suara dari orang tersebut, dokter ini heran. Ia bingung karena, sepertinya aku pernah mendengar suara tersebut di suatu tempat, di suatu waktu. Tapi di mana ya? Dokter ini pun di tengah-tengah menerka, ia berusaha keras untuk mengingatnya. Tetapi karena menyerah, dokter ini pun bertanya ke orang tersebut, Tuan, apakah kita sebelumnya pernah bertemu? Karena suaramu benar-benar tidak asing di telingaku. Oh iya dok, memang aku adalah pasiennya. Akhirnya dokter ini kembali teringat bahwa dulu itu pernah ada seorang pria yang menemuinya langsung, meminta operasi secara mendadak, langsung tanpa pendaftaran administrasi, tanpa babi bu, langsung operasi, plus masuk ke ruangan. Dan bukan dokter ya yang melakukan operasi, sebenarnya memang dokter, tapi orang ini itu menuntun dokter dalam melakukan operasi tersebut. Jadi dokter ini diarahkan, dokter ini dituntun seperti itu. Sebuah momen yang menarik. Dan tak hanya itu, dokter ini pun takjub dengan komposisi dan struktur orang tersebut, perutnya, komposisi dan struktur perut orang tersebut, karena benar-benar berbeda dari orang-orang pada umumnya. Dan dokter ini melihat di hatinya itu ada sebuah bintik merah sebesar biji jagung lah, sebesar biji jagung, bintik merah itu terletak di hatinya. Dan orang tersebut bilang, itu biji setan dok, itu adalah sel-sel setan, itu yang harus kau ambil. Jika tidak kau ambil, maka pekerjaan kau akan menjadi semrawut, kata pria tersebut. Akhirnya setelah operasi, pria ini pun berkata seperti ini, berapa biayanya dok? Seperti menantang gitu. Seperti dokter ini merasa terhina, ia merasa direndahkan, egonya tersentil. Akhirnya karena ia merasa jengkel ya, dokter ini pun menyebutkan sebuah nominal yang bisa dibilang sangat besar, tidak umum, tidak pada umumnya. Tetapi pria tersebut langsung membayarnya secara tunai, langsung dan lunas. Dan pria ini pun berkata seperti ini, tidak ada seorang pun yang bisa melakukan operasi selain dirimu dok, dan terima kasih. Pria tersebut pun akhirnya pergi dan dokter kembali sadar dari flashback tersebut. Dokter ini pun kembali bertanya, Tuan, selama ini kau ini kemana saja? Selama ini kau ini kemana saja Tuan? Aku mengembara. Dengan ucapan mengembara dari mulut pria tersebut,
Dokter ini lagi-lagi flashback, ini flashback terus itu. Dokter ini flashback bahwa dulu saat masih muda, dokter ini berencana untuk mengumpulkan banyak uang dan pergi ke berbagai tempat yang ingin dituju di belahan dunia manapun, bersama istrinya, bersama anak-anaknya, menghabiskan waktu bersama seperti itu. Tetapi saat semuanya sudah terkumpul, ia tak punya waktu. Ia disibukkan oleh pekerjaannya, disibukkan oleh pasiennya. Ia merasa was-was, ia merasa anxiety, ia merasa sakau jika tidak menyentuh pasien. Karena menurutnya, hanya dirinya lah yang mampu menyelamatkan pasien-pasien tersebut. Gak radikal ya, menurut saya. Saat istrinya pun meninggal, ia tak pernah berkunjung, ia tak pernah mengembara. Alhasil, uangnya pun masuk dilarikan ke lembaga amal, di lembaga sosial, ke yayasan-yayasan, seperti itu. Dan ia pun berkata seperti ini. Ini sebuah ucapan yang saya suka. Sebuah kata-kata seperti ini, kata-kata. Aku sadar bahwa orang kaya itu tidak karena nasib atau takdir, tetapi karena kepandaiannya mencuri uang-uang dari dompet orang-orang miskin. Bukan dari orang kaya, karena orang kaya jumlahnya sedikit. Katanya seperti itu. Dan dia pun kembali tersadar dari flashbacknya, banyak flashback ini, dan dia pun bertanya kepada tuan ini, kepada pria tersebut. Tuan, sebenarnya siapa namamu? Dulu kau tak pernah menyebutkan namamu sama sekali saat kita pertama kali bertemu. Bahkan dalam pendaftaran pun kau tak menyebutkan namamu karena kau langsung melakukan operasi begitu saja. Dan pria tersebut tersenyum dan berkata seperti ini. Agak-agaknya tuan ini ingin sekali tahu namaku, bukan? Namaku adalah Maut. Orang-orang biasa memanggilku dengan sebutan Sang Maut. Mendengar jawaban itu, sang dokter ini merasa kaget. Ia gemetar, merinding. Dia tahu bahwa ternyata orang yang ada di sampingnya ini berencana untuk mengambil nyawanya, untuk mengambil kehidupannya. Awalnya memang dokter ini merasa perih, merasa sakit, tetapi ia tak menyerah. Ia adalah seorang dokter yang mempunyai pengalaman panjang, seorang dokter operasi yang hebat, seorang yang bijaksana. Semua ucapannya, semua kalimat hikmat yang ia keluarkan akan selalu melunakkan hati setiap pasiennya, siapapun itu. Maka ia akan melakukan upaya untuk mencoba untuk melunakkan hati sang maut ini. Ia pun akhirnya melancarkan aksinya. Bukan aku takut mati, Tuan, tapi jika aku mati sekarang, dunia pasti akan sedih. Dunia pasti akan merasa kehilangan. Bukankah lebih baik jika kematianku ini dipending? Memang banyak sekali orang besar yang lahir dan mati. Kelahirannya menggembirakan dunia dan kematiannya ditangisi sepanjang masa. Demikianlah Isa, demikianlah Muhammad dan Isaac Newton. Tetapi jika mereka hidup lebih lama, bayangkan betapa indahnya dunia. Tetapi jika memang Tuhan tidak bisa, ya sudahlah apa. Lakukanlah kewajiban Tuhan seperti saya melakukan kewajiban menyelamatkan nyawa Tuhan di waktu itu. Dan saya sadar bahwa memang kita berbeda, Tuhan. Tuhan ini adalah tukang mengambil nyawa orang dan saya adalah tukang menyelamatkan nyawa. Setelah dokter ini mengeluarkan semua kartunya, semua ucapan-ucapannya, mengeluarkan senjata pamungkasnya, sang maut hanya tersenyum. Dia hanya tersenyum dan membalas perkataan dokter dengan lebih dan lebih. Tuhan memang bijaksana, Tuhan memang pintar, memang cerdas. Aku bersungguh-sungguh, Tuhan. Tetapi, tetapi, sikap Tuhan sekarang licik. Tuhan menggunakan kepandian itu, Tuhan memanfaatkan kecakapan itu untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kepentingan orang lain. Dan sayang sekali, Tuhan, sayang sekali, Tuhan memanfaatkan kepandaian Tuhan
di momen-momen yang seperti ini sangat-sangat disayangkan dan sungguh-sungguh disayangkan teman. Aku benar-benar menyayangkan hal ini. Sang maut tersenyum dan menggelengkan kepala. Mendengar respon dari sang maut, dokter ini pun terdiam, terbisu, dan terdesak. Akhirnya, sang dokter ini cerita bersambung, cerita bersambung Pak, karena ya maaf saja teman-teman semuanya, karena menurut saya pribadi, kalian akan rugi jika saya menyampaikan ceritanya secara langsung semuanya. Kalian akan rugi, karena lebih enakan kalian membaca langsung dari bukunya, mendapatkan pengalaman langsung dari penuturan-penuturan indah tulisan A.A. Nafis. Saya sertakan link di deskripsi video ini. Kalian bisa mengaksesnya dan selamat membaca. Itu adalah kesimpulan dari video ini teman-teman, untuk mengajak kalian membaca sebenarnya. Itu saja teman-teman semuanya, dan ya tidak ada sesuatu yang ingin saya sampaikan lagi, dan selamat membaca buku cerita pendek A.A. Nafis. Sekian dari saya teman-teman semuanya, dan sayonara.